Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Muhadjir Effendi menyebut program bansos pemerintah sering dikait-kaitkan dengan pemilu. Muhadjir memastikan pemberian bansos yang dilakukan oleh pemerintah tidak terkait dengan pemilu 2024. Kami memahami apabila tugas dan fungsi kami untuk mengkoordinasikan, mensinkronkan, dan mengendalikan pelaksanaan program di lapangan kemudian dikait-kaitkan dengan pesta demokrasi beberapa waktu yang lalu. Namun perlu kami tegaskan bahwa pelaksanaan program-program tersebut di atas sudah direncanakan sejak awal untuk mencegah terjadinya kenaikan angka kemiskinan dan sekaligus untuk menurunkannya, serta menghapus kemiskinan ekstrim sebagaimana yang telah kami paparkan di atas. Mahkamah Konstitusi memanggil 4 menteri, salah satunya Menko PMK Muhadjir Effendi. Apa saja yang disampaikan Muhadjir Effendi untuk menjawab tudingan bansos dimanfaatkan untuk kemenangan Prabowo Gibran? Kita tanyakan langsung kepada Menko PMK, Bapak Muhadjir Effendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Menko. Selamat malam, Siska. Karena ini ada 4 menterinya Pak Jokowi yang memberikan keterangan, apa yang disampaikan Pak Presiden sebelum Bapak dan Ibu berangkat ke ruang sidang? Kan undangannya sangat mendadak ya itu, dan saya dengan Bu Sri Mulyani terutama ketemu dengan beliau hanya sekilas pada waktu pelepasan bantuan ke Palestina dan Sudan. Yang sebetulnya saya juga berangkat untuk mengawal bantuannya ke Palestina. Saya mestinya berangkat, tapi karena ternyata ada panggilan dari MK, maka kemudian saya urungkan. Jadi tidak ada pembicaraan khusus, dan beliau juga sudah tahu kalau kita dipanggil, jadi nggak ada apa-apa. Pokoknya kita apa yang penting kan kita menyampaikan apa adanya, itu yang dari pesan beliau. Oke, menyampaikan apa adanya kalau kata pesan Pak Presiden Jokowi. Tadi di sidang, apakah keterangan Pak Muhadjir, Pak Menko Perekonomian, juga dengan Bu Sri Mulyani dan Bu Risma sudah clear, sudah yakin clear untuk menjelaskan soal bansos? Karena kan bansos ini selalu jadi pintu masuk bagi para pemohon untuk menunjukkan ada dugaan kecurangan di pemilu 2024. Mestinya sudah clear ya, jadi dari sisi penganggaran, Pak Erlangga dan Bu Sri Mulyani sudah memaparkan sangat detail angka-angkanya. Kemudian saya mengisi dari sisi deskripsi tentang bagaimana bansos itu dikoordinasikan dan bagaimana distribusikan. Kemudian Bu Risma yang memang menteri secara teknis bertanggung jawab dan mengelola anggaran bansos juga sudah menyampaikan secara detail, dan dari semua paparan itu saya rasa tidak ada tanda-tanda bahwa memang ada kaitan langsung, ada kesengajaan dalam distribusi dan mengalokasikan bansos itu dengan pemilu kemarin, terutama pemilihan legislatif dan pilpres. Nah, yang menarik soal ini Pak Muhadjir, saya teringat kalau tadi Hakim MK mengingatkan agar Pak Muhadjir tidak berpendapat, kalau saya justru minta pendapatnya Pak Menko PMK. Kenapa bisa keluar statement bahwa it doesn't make sense kalau pembagian bansos di sejumlah titik itu diduga berpengaruh terhadap elektabilitas Prabowo Gibran? Saya kira semua yang disampaikan kan juga opini ya oleh para wakil-wakil dari yang mereka melakukan gugatan itu. Saya juga mencoba untuk menyisipkan bagian dari opini saya untuk meyakinkan bahwa sebetulnya berbagai macam paparan data dan argumen yang saya sampaikan itu kepada kesimpulannya adalah itu tidak sangat tidak signifikan kalau itu kemudian dikaitkan dengan perolehan atau hasil pilpres kemarin. Di mana bagian yang menurut Pak Muhadjir itu tidak signifikan? Sementara kalau dari para pemohon di sidang-sidang sebelumnya bilang bahwa bansos ini membagikan kepada masyarakat itu secara tidak langsung memberikan seperti kampanye terselubung begitu Pak Muhadjir. Pembagian bansos itu kan sudah ada regulasinya, sudah ada aturannya. Jauh hari sebelum ada pemilihan presiden ya regulasinya seperti itu. Misalnya tentang waktu, kan sudah dilaporkan oleh Bu Menteri Keuangan dan juga sudah saya tegaskan.
namanya DIPA, Dasar Izin Proyek, itu sudah diserahkan oleh Presiden kepada Menteri dan Kepala-Kepala Daerah itu pada bulan November. Sehingga pada bulan Desember kita sudah merancang namanya desain teknokratiknya, kemudian Januari memang kick off. Dan itulah yang dilakukan Presiden ketika turun pada awal-awal bulan Januari, Februari itu adalah untuk melakukan pemeriksaan langsung, turun lapangan untuk melakukan pemantauan apakah yang sudah ditandatangani, disepakati di atas meja itu kemudian di lapangan juga sudah berjalan seperti sedia kala. Kan selama ini ada tradisi sebelumnya itu anggaran itu dihabiskan pada akhir-akhir tahun kan gitu. Kemudian dipakai untuk rapat-rapat, hotel semua penuh, dan itu sebetulnya memang kemudian targetnya terpenuhi, anggarannya bisa, tapi itu sebetulnya kan secara kualitas kan jelek, dan itulah yang selalu menjadi perhatian Presiden. Karena itu Presiden selalu menekankan sejak awal tahun harus sudah mulai bergulir program-program dari dana APBN itu. Karena apa? Karena APBN ini menjadi, walaupun jumlahnya tidak besar, tetapi menjadi unsur vital sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi dan gerakan pelayanan sosial, sehingga ada kesinambungan antara tahun sebelumnya dengan tahun berikutnya tanpa ada putus. Inilah yang menjadi perhatian dari Presiden, dan Presiden biasanya kalau di lapangan di samping mengecek sampai seberapa itu tersampaikan kepada sasaran, biasanya beliau juga meminta feedback, umpan balik dari mereka penerima, ditanyakan dengan banyak hal. Kemudian kalau menemukan masukan dari para penerima ini, kemudian ya meminta menteri untuk melakukan pembenahan. Selalu begitu sejak dulu gitu. Saya kan pengalaman mendampingi beliau menjadi Mendikbud, membagi KIP kan, sehingga saya relatif hafal dan paham pola kepemimpinan beliau itu. Netralitas di pemilu ini juga kan disampaikan Pak Menko tadi saat sidang. Bapak menyinggung soal netralitas. Pak Muhadjir menyebut bahwa tidak ada pihak yang 100% netral termasuk pejabat publik. Kita dengarkan dulu ya Pak Muhadjir pernyataan Bapak di sidang tadi. Kenapa eksternalitas negatif itu selalu terjadi? Karena setiap manusia itu pasti punya preferensi dan punya tendensi. Pasti punya pilihan dan punya kecenderungan. Dan itu tidak harus melalui akal sehat. Karena pengetahuan manusia itu ada dua. Ada yang sifatnya a priori dan a posteriori. Pengetahuan a priori tanpa diperoleh harus dengan melalui pengalaman. Itu cukup dari naluri, insting, bahkan mungkin fisik. Bisa juga bisikan makhluk halus. Sehingga seseorang itu tidak mungkin tidak punya preferensi, tidak punya tendensi, termasuk pejabat publik, termasuk siapapun. Karena itu kalau ada orang bilang bahwa netral 100%, itu pasti bohong. Itu pasti bohong. Orang bilang 100% imparsial, pasti dia bohong. Nah, preferensi politik jelang pemilu ini dikalkulasi atau tidak Pak Muhadjir sebelum pembagian bansos? Ini mungkin menyambung juga tadi pertanyaan dari Hakim Saldi Isra yang sudah dijawab oleh Pak Erlangga Hartarto yang tidak menyebut soal adanya arahan atau pesan dari Pak Jokowi soal adanya sensitivitas jelang pemilu. Sebenarnya seperti apa sih Pak Muhadjir? Karena kan bicara soal bansos, pembagiannya jelang pemilu, ini yang gaduh di publik. Tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Erlangga, oleh Bu Sri Mulyani, Bu Risma, itu tidak ada sama sekali. Kita ya setiap rapat ya bicara sesuai dengan tupoksinya masing-masing, termasuk saya sebagai Menko PMK, sehingga tidak ada, dan itu sangat terbuka kan. Di dalam rapat kabinet kan sangat terbuka, dan menteri-menteri itu kan mewakili semua partai, mewakili 3 kontestan, semua ini kan ada itu kan. Jadi mohon dipahami, itu sangat tidak mungkin Presiden melakukan itu gitu. Jadi tidak ada secara arahan atau tadi itu sudah didesain sejak awal, itu setahu saya tidak ada. Dan kenapa saya bilang setahu saya tidak ada? Saya betul-betul melaksanakan apa yang sudah ditetapkan sejak awal gitu ya. Yaitu tadi pada tahun-tahun sebelumnya ini kan kayak misalnya bantuan pangan, beras, itu kan kelanjutan saja tahun ini dibanding dengan tahun lalu. Apalagi yang sudah reguler seperti PKH, seperti bantuan pangan, itu kan ya sejak awal kepemimpinan beliau sudah ada PKH itu. Dan itu tidak mungkin kemudian
diberhentikan dulu gitu, menunggu pemilu selesai. Uang itu sudah reguler dan tidak mungkin kita menahan orang lapar. Tunggu dulu, jangan ditahan laparnya dulu. Ini masih ada pemilu, sehingga nanti ditunggu sampai pemilu, kan tidak mungkin. Jadi secara regulasi itu tidak mungkin dilakukan. Jadi saya tadi sudah saya tegaskan, kalau seandainya ada itu tadi itu saya bilang itu unavoided. Dan itu bukan hanya mereka yang menang loh. Ini jangan dilihat bahwa kebetulan yang unggul saja, yang tidak unggul memangnya juga tidak ada preferensi dan tendensi. Saya kira semuanya ada gitu. Cuman sebagai seorang pejabat publik kita sudah punya parameter lah, mana yang harus dilakukan, dijaga betul, dan mana yang boleh ditoleransi sesuai dengan tadi saya bilang ada preferensi dan ada tendensi itu. Ini memang akhirnya terpukulan pada masing-masing, tetapi saya yakin kita semua itu paham tentang itu. Kalau saya mengikuti sejak awal pemerintahan Pak Jokowi, saya juga mengikuti betul Pak Muhadjir yang ada sejak awal pemerintahan Pak Jokowi. Setiap pemilu tampaknya ini yang paling ramai, paling gaduh ini juga yang disampaikan oleh Hakim Arief tadi. Apa yang menurut Pak Muhadjir ini jadi berbeda di pemilu kali ini soal bansos yang sebenarnya digelontorkannya sejak awal pemerintahan Pak Jokowi? Atau karena memang yang berkontestasi adalah anak Pak Jokowi dan Pak Jokowi sebagai incumbent dan yang punya kuasa atas misalnya bansos yang jadi program pemerintah, inikah yang membuat ini jadi lebih ramai dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya? Saya tidak bisa memberi pendapat secara lebih jauh ya. Fokus saya kan bahwa bansos ini betul-betul diadakan, didistribusikan dan diterimakan itu sesuai dengan regulasi yang sudah ada tanpa ada kaitannya dengan situasi apapun gitu ya. Kecuali tadi itu memang untuk memitigasi keadaan-keadaan yang sangat mendesak, tadi itu seperti misalnya suasana kekeringan, kemudian musim yang berubah akibat El Nino, kemudian banyak tanaman padi yang pusol, kemudian ada kebijakan-kebijakan itu yang kita lakukan itu dalam diskusi, dalam arahan dan diskusi dalam rapat-rapat selalu itu yang ditekankan. Ya, soal bansos El Nino misalnya dikatakan oleh para pemohon 2023 ini tidak separah dampak 2021 tapi anggarannya lebih besar. Apakah sudah terjawab dengan keterangan para menteri tadi, Pak Menko? Itu kan di samping persepsi kan prediksi ya. Boleh saja buat prediksi begitu. Tadi sudah saya sampaikan kepada Ketua Pimpinan MK kan, bahwa memang kita menggunakan standar tinggi dalam soal risiko. Kita tidak mau ambil risiko, bermain-main dengan risiko rakyat gitu, karena kita ingin memberikan treatment semaksimal mungkin. Bisa saja memang prediksi mereka benar, sebetulnya sudah aman dan seterusnya. Kalau seandainya terjadi apa yang kita prediksi yang benar, apa mereka yang bilang tidak sebetulnya tidak itu ya akan bertanggung jawab? Kan akhirnya pemerintah, ya kan? Jadi kita sekali lagi termasuk waktu menangani COVID, kita memang membuat standar yang paling tinggi untuk mengamankan risiko rakyat ini, termasuk sekarang ini. Dan ini jangan kemudian dibalik. Ini buktinya kan aman-aman saja, di rakyat juga dikenyang, tidak ada yang sampai kelaparan. Jangan begitu, justru karena kita melakukan treatment setelah diagnosis sosial kita lakukan dan kita melakukan treatment dengan standar yang sangat tinggi, itulah kemudian selama ini kemudian keadaan kita menjadi baik-baik saja ini. Jadi saya sampaikan, saya tidak menyampaikan ukuran parameter, tadi Pak Erlangga sudah menyampaikan kan, tapi di depan Ketua Majelis Hakim juga saya sampaikan, kita memang sesuai dengan arahan Presiden, kalau menyangkut nasib rakyat, nasib kelaparan rakyat, jangan ambil risiko. Seperti waktu COVID-19. Waktu COVID-19 itu arahan Presiden, jangan memakai data DTKS. DTKS hentikan dulu. Sekarang cari betul siapa yang kelaparan, siapa yang menderita di bawah melalui RT RW gitu. Jangan tidak usah ditahan, dilalui verifikasi dulu. Nah, pokoknya begitu ada laporan bahwa ada yang lapar, ada yang butuh, dibantu dengan bansos segera gitu. Baik. Ini baru setelah itu, setelah COVID mulai landai, mulai tenang,
kemudian kendali ditangani oleh Kementerian Ekonomi, data mereka Kementerian Ekonomi, Pak Luhut dengan Pak Erlangga, disitulah kita mulai merapikan data. Data siapa yang sebetulnya mesti berat, siapa yang tidak, itu mulai kita petani. Tapi kan COVID kita selesaikan dengan baik, dengan menetapkan standar penanganan risiko yang tinggi itu. Pak Muhadjir, mungkin ada yang menyaksikan perbincangan kita sekarang tapi tidak menyimak sidang tadi secara rinci. Sebenarnya dalam pembagian bantuan sosial tadi kan Pak Muhadjir bilang standarnya tinggi. Bantuan sosial maupun bantuan pangan oleh Bappenas. Data apa yang digunakan oleh pemerintah sehingga masyarakat tahu bahwa itu tepat sasaran dan itu memang real untuk kebutuhan masyarakat? Tadi dalam penyampaian saya kan sudah saya sampaikan. Dalam penangkapan Bappenas itu menggunakan data P3KE, yaitu data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, yang itu ada Impresnya nomor 4 tahun 2022 yang mengamanatkan kepada Kemenko PMK untuk membuat data di dalam rangka untuk mengejar target agar kemiskinan ekstrim tahun 2024 itu 0. Dan data P3K itu adalah merupakan data triangulasi. Data triangulasi itu artinya data yang sudah dikonfirmasi dengan data-data yang lain ya, dari semua sudut, sehingga itu data itu relatif akurat ya, dibanding seandainya data itu tidak mengalami triangulasi. Dan sumber data triangulasi kita adalah DTKS. Jadi kita tetap pakai DTKS. Tetapi kemudian DTKS itu dipadu-padankan dengan data sensus kependudukan 2023 oleh BKKP yang dilakukan oleh BKKBN. Jadi data 2023, jadi data paling mutakhir. Kemudian di-cross lagi dengan data Dukcapil yang ada di Kemendagri, kemudian di-cross lagi dengan data yang ada di Kementerian Keuangan yaitu OMSPAN. OMSPAN itu adalah data yang menunjukkan berapa penerima manfaat yang dikirim bantuannya dari Kementerian Keuangan, sehingga by address-nya itu bisa kita pinjam, kemudian kita adakan triangulasi itu. Jadi data P3KE itu kenapa kemudian pada rapat kabinet terbatas direkomendasikan untuk digunakan untuk dasar untuk distribusi bantuan beras dari perdagangan pangan pemerintah itu karena tadi itu saya jelaskan posisi data itu sudah tertriangulasi itu. Oke. Nah, tadi soal data sudah disampaikan dan yang menarik juga kalau tadi kita lihat pertanyaan dari Hakim soal kenapa banyaknya Pak Jokowi itu bagi-bagi bansosnya ke Jawa Tengah atau kunjungannya ke Jawa Tengah. Pak Muhadjir sudah menjawabnya, tapi kalau bicara soal apa yang dilakukan pemerintah jelang pemilu pun juga preferensi masing-masing individu yang ada di pemerintahan tidak bisa dilepaskan, apakah pemerintah bisa menjaminkan bahwa ini tidak ada kaitannya dengan politis Jawa Tengah yang selama ini kita tahu jadi salah satu kunci dalam Pilpres, dalam elektabilitas para paslon? Tadi saya bilang kan bahwa namanya penafsiran, namanya persepsi, namanya asumsi, itu pasti bisa diciptakan dengan cara apapun, dengan alasan apapun, dengan maksud apapun. Tapi kami sebagai pejabat publik yang mengawal program-program pemerintah, yang penting harus betul-betul tidak melakukan praktek-praktek yang tadi saya singgung tadi itu, gitu ya. Dan kita yakin saja, jadi terserah saja orang buat penilaian. Toh nanti akhirnya juga terbukti tadi seperti yang kita sampaikan di MK. Selama ini kan sudah hiruk pikuk soal bansos ini menjadi betul-betul menjadi faktor yang sangat determinan terjadinya dalam proses Pilpres dan pemilihan kemarin legislatif kemarin kan. Tapi kan tadi sudah kita nyatakan, misalnya Bu Sri Mulyani bisa menunjukkan bahwa sebetulnya kenaikan bansos tidak terlalu tinggi dibanding yang sebelumnya. Bahkan untuk BLT El Nino ternyata sampai sekarang juga sebetulnya belum didistribusikan kan gitu ya. Dan itu semua angka-angka kan sudah dipaparkan oleh Pak Erlangga dengan Bu Sri Mulyani. Saya tinggal merakit menjadi sebuah pernyataan kualitatif seperti yang saya sampaikan tadi, agar lebih sederhana, lebih bisa dipahami secara elementer gitu, tapi bisa ditangkap
apa yang dibalik angka itu, makna dibalik angka itu kan itu. Jadi saya mengambil posisi di situ. Karena itu saya tidak mau ikut menambah angka-angka yang banyak, dan saya kira apa yang dipaparkan oleh Pak Menko Ekonomi Pak Erlangga dan Bu Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani plus Bu Risma, saya kira sudah sangat-sangat representatif dalam meyakinkan kepada Majelis Hakim. Mudah-mudahan Majelis Hakim betul-betul memberikan pertimbangan yang seperti yang kita harapkan. 4 menteri tadi tampak kompak kalau kita lihat dari pernyataannya di sidang sebagai representasi dari pemerintah tentunya Pak Muhadjir. Terakhir, sebenarnya seperti apa sih Pak Muhadjir kondisi sekarang di dalam kabinet Pak Jokowi? Karena kan bagaimanapun juga isinya menteri itu ada banyak sekali preferensi politik ya, 01, 02, 03. Tapi sebenarnya di kabinet selama kerja dan juga pasca pemilu seperti apa kondisinya? Sekompak yang dilihat di publik kah? Saya terserah saja dari publik berpenilaian. Kalau kami merasa kompak-kompak saja, tadi kan saya kira pemirsa juga bisa menyaksikan betapa kita saling mendukung, tidak ada sekat kan kita gitu ya. Kita tahu Pak Erlangga kan mewakili Partai Golkar, Bu Risma dari PDI Perjuangan, kan ya biasa-biasa saja kita kan. Jadi itu sudah tercermin tadi kita berempat lah gitu. Kebetulan saya memang non partai gitu. Bu Sri Mulyani juga non partai. Jadi imbang lah, ada 2 orang perwakilan partai, 2 orang yang non partai. Dan kita kan enjoy saja, kita kompak-kompak saja. Dan kita tidak ada semayanan. Tiba-tiba bahasanya sama. Itu kan menunjukkan bahwa kita memang satu frekuensi dan kita menyampaikan apa adanya kan gitu. Kan tidak ada data yang berbeda antara kami berempat. Ya. Saya kira itu. Baik, dan kita lihat nanti seperti apa keterangan ini bisa jadi pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi terkait dengan sidang sengketa hasil pemilu presiden. Terima kasih banyak Pak Muhadjir, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Terima kasih. Pak Muhadjir Effendi. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.